bagaimana cara Nabi SAW apa menentukan awal bulan Ramadan. Ya, kata Nabi apa? Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, ya. Wa aftiru, dan berbukalah atau beridul fitrilah karena melihat hilal, ya. Jadi itu pertama itu tuh ru'yatul hilal dulu, ya kan? Nah, itu jumhur ulama itu. Ru'yah, ya, lihat ya hilalnya kelihatan atau enggak. Nah, kalau dulu kan dengan mata telanjang ya susah memang, ya. Maka Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum, kalau enggak kelihatan faqmilu iddata sya'ban salasin. Ya dulu kan nggak pakai alat, ya sekarang bisa pakai alat. Ya pakai alat pun memang kalau hilalnya belum nongol ya nggak akan kelihatan itu, ya kan? Nah, maka apa? Nah, para ulama kontemporer kemudian membuat ketentuan itu. Hilal itu bisa karena dia pakai alat, ya. Maka dikatakan terlihat itu posisi berapa derajat kira-kira. Nah, gitu kan. Karena dulu Nabi kan lihatnya nggak pakai alat kan, ya. Artinya apa? Itu hilal itu terlihat dengan mata telanjang gitu, walaupun agak susah tuh harus di tempat ketinggian gitu ya. Nah, kalau sekarang ini pakai apa namanya? Pakai alat gitu. Nah, itu dikatakan dia melihat itu berapa derajat. Nah, itu kan istilahnya berbeda-beda tuh. Dulu ya itu 2 derajat cukup. Itu sudah dikatakan terlihat hilal itu 2 derajat. Tapi sekarang kan standarnya beda lagi tuh, ya. Standarnya itu ditinggikan ya karena mungkin juga menurut kajian astronomi dan seterusnya ya. Jadi berapa derajat sekarang tuh? 4 derajat kalau tidak salah ya. 4 derajat baru kemudian itu dikatakan melihat hilal. Jadi apa ya, betul-betul ru'yatul hilal, ya. Jadi bukan hanya wujudul hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang hari ini alhamdulillah di malam yang penuh barokah, yang lagi rahmatnya turun luar biasa, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang alhamdulillah Ramadan sudah di depan mata, sehingga hari ini salah satunya adalah penutupan pengajian di RT 4 dan alhamdulillah kedatangan tamu dari masjid di bawah pimpinan Ustadz Wawan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan turunnya hujan yang luar biasa hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, insyaallah, amin. Kalau boleh sedikit memberikan info atau sedikit tentang keberkahan, bagaimana berkah artinya adalah kebaikan, di mana satu kebaikan yang kita rasakan melahirkan banyak kebaikan, insya Allah. Yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya tidak sabar jadi sabar, yang tadinya belum soleh tambah kesolehannya, yang tadinya tidak bisa berduha jadi tambah duhanya. Apalagi mendekati bulan Ramadan, sehingga makin berinteraksi, makin dekat dengan Al-Quran, insya Allah, amin.
Dan yang kedua, tak lupa kita salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, insyaallah, amin. Yang pertama yang kami hormati guru kita Ustadz Mufti LC yang alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi seluruh segenap keluarganya, dan mudah-mudahan makin berkah ilmunya sehingga kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang apa disampaikan nanti, insyaallah, amin. Dan kami hormati Ketua DKM kita, Ustadz Wawan. Ustadz Wawan, mudah-mudahan selaku DKM, mudah-mudahan semakin hari Masjid Al-Mujahidin memberikan manfaat, terjun langsung ke masyarakat, sehingga hari ini alhamdulillah kita sebagai RT 4 mendapatkan kunjungan yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Dan yang kami takzim kepada sesepuh kita Abah Sarif ya, juga sesepuh kita Ustadz Yenu Mufid, dan sesepuh ini sepuh yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi ikhtiarnya, sehingga senantiasa bisa menebar silaturahim wabil khusus untuk RW 09, amin insyaallah. Dan juga yang kami hormati Bapak RT kita, Bapak Lukman, yang tidak berasa ya, hampir mau 5 tahun ya Pak. Mudah-mudahan senantiasa dijadikan keluarganya tambah berkah, memimpin RT 4 dan membawa asbab keberkahan buat warganya, insyaallah, amin. Dan untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada Ahina Andika untuk membacakan kalam ilahi, insyaallah, tafadhol maskurah. Dan tidak lupa sebelum beliau membacakan kalam ilahi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa yukni fahmah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu dengan keberkahannya, amin insyaallah. Sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا
بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, barusan kita mendengarkan kalam ilahi yang dibacakan Ahina Khadijah. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan amal dan keberkahan kita, insya Allah, amin. Dan alhamdulillah, sebelum acara kita mulai, acara sudah mulai setelah pembacaan kalam ilahi. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mendapatkan sepatah dua patah kata dari Pak RT kita, yang makin hari di RT kita programnya banyak, dan alhamdulillah kita termasuk RT yang terinspirasi dari RT 6 yang sudah berjalan dengan programnya yang luar biasa, dan insya Allah kita banyak program-program secara lingkungan yang kita rasakan kita sebagai warga. Silakan Pak RT untuk memberikan sambutan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, di mana hadir di tempat ini untuk kajian tafsir Yasin dan penutupan pengajian RT 04. Tidak lupa salawat serta salam atas aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Mukti LCMC MSI, maaf Pak kalau salah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Mujahidin Pak Wan Kurniawan, yang saya hormati Pak Sarif Hidayatullah, Ketua Paguyuban Makam RW 09 dan Ketua Taklim RT 04, dan saya hormati sepuh Pak Jaini, sepuh Muhammad. Dan tidak lupa saya ucapkan pada taklim Masjid Al Mujahidin serta taklim Bapak-bapak RT 04 yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini walaupun cuaca hujan, tapi bapak-bapak tetap hadir untuk melakukan kajian tafsir Yasin, dan dilanjutkan dengan penutupan pengajian bapak-bapak RT 04. Nanti disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Muti LCMSI ya Pak. Dan mungkin Pak Ustadz Ahmad Mukti juga bisa
menyampaikan untuk pemberkalan di menghadapi bulan suci Ramadan. Penutupan pengajian ini bukannya bapak-bapak tidak bisa mengaji untuk ininya, bukan, tapi hanya break sementara supaya bapak-bapak nanti lebih fokus ke dan lebih khusyuk menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Ya bapak-bapak juga minta bisa pengajian atau tadarus di masjid atau di rumah, atau bisa juga iktikaf ke masjid-masjid. Semoga apa yang di malam ini kajiannya Yasin, kajian tafsir Yasin ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kita bisa mengamalkan apa dari isi dari surah Yasin dan ayat-ayatnya yang merupakan bagian dari isi Al-Quran. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Karena memasuki sudah hampir 9 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya atas nama Ketua RT dan warga RT 04 mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kata-kata salah, perbuatan atau tingkah laku yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon maaf apabila sajian, sambutan, dan tempat yang seadanya ini saya dimukakan untuk minta maaf sebesar-besar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Alhamdulillah barusan kita dengarkan sambutan pemimpin kita ya, khusus RT 4 Bapak Lukman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, insya Allah, amin. Dan alhamdulillah untuk acara keempat sambutan dari ketua pengajian kita Abah Sarip, dan alhamdulillah sedikit mereview beberapa bulan yang lalu saya dengan pas kumpul-kumpul di tempat sama Pak Samawi, kita kapan ya ada pengajian, dan impian itu ternyata hari ini terlaksana. Ternyata tidak terasa di bawah pimpinan Bapak Lukman dan ketua pengajian Abah Sarip, sehingga hari ini kita merasakan mudah-mudahan RT kita tambah berkah. Dan untuk nggak lengkap kalau Abah tidak memberikan sedikit sepatah dua kata untuk sambutan dan wejangan buat kita di RW di RT 04. Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang utama senantiasa kita puji syukur kepada Allah atas segala curahan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada malam ini kita dimudahkanlah kita menuju majelis yang tiap 2 pekan sekali kita adakan Yasin di RT 4, dan hari ini momen kita kebetulan jadwal program dari DKM keliling pengajian tafsir Yasin sebulan sekali, dan sekaligus untuk jeda sedikit karena tadi jeda untuk pengajian sementara, insya Allah dilanjutkan lagi setelah Ramadan, tujuannya untuk menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada budak kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudahan kita udah sahabatnya ya alamin. Amin Rasulullah yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ustadz Ahmad Mufti dari GNI telah hadir kita, walaupun gerimis beliau datang. Masa kita orang dekat nggak datang gitu ya, ya jauh datang lagi ini Pak, udah gerimis mau ngasih ilmu, masa kita yang tinggal dalam ilmu berat banget melangkahkan kaki kita. Ini dah suatu saat berarti masih banyak hal-hal yang di badan kita itu kayak ya perlu rukiah lah kita. Mudah-mudahan dengan adanya tafsir keliling ini sementara dekat apa rumahnya RT 4 akan lebih makmur lagi jamaahnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Bapak Lukman Nur Hakim, alhamdulillah beberapa tahun ini memimpin lingkungan dan doakan keberkahan, lancarkan semua urusannya. RT 4 senantiasa menjadi warga yang lebih rata silaturahmi dan dapat kemajuan segala hal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini juga dari DKM di bawah pimpinan Kaki Wawan, Bapak Jen, dan semua yang sebutkan, alhamdulillah kehadiran kita termasuk remajanya ya telah hadir, dan terima kasih kepada warga RT 04, ada RT 05 juga Pak Surya yang hadir. Nah ini ada jauh ya teman-teman remaja-remajanya nih. Alhamdulillah terkata kita ini suatu undangan bahwa kita itu udah ada persatukan di jamaah masjid itu, tidak memandang RT berapapun dalam kesempatan kita datang, karena itu suatu hal kewajiban untuk talabul ilmu, insya Allah lebih berkah lagi gitu ya. Mungkin dari saya itu yang sampaikan, kan masih banyak hal yang perlu di acara hari ini biar lebih padat lagi ya. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf Bapak Ustadz mungkin dari sarana prasarana tadi yang tidak memadai, apalagi hal tadi dari sore ke sekarang. Allah kasih berkah hujan terus, semoga jadi berkah bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita dengarkan sepatah dua kata fatah wajangan dari pimpinan pengajian kita Abah Sarip. Mudah-mudahan beliau disehatkan terus ya, dipanjangkan umurnya dalam satu keberkahan dan manfaat buat lingkungan, insya Allah, amin. Untuk selanjutnya rasanya nggak lengkap kalau dalam program Masjid Al-Mujahidin menyapa lingkungan kalau tidak ketua DKM-nya ngasih sambutan, gitu kan. Silahkan kita persilakan pada Ustadz Wawan untuk memberikan dua patah kata untuk menyapa lingkungan wabil khusus RT 4 pada umumnya RW 09. Tafadhal masyarakat. Aki-aki mah duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustadz Mati, jazakallah atas kehadirannya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak Lukman Nur Hakim serta keluarga, mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Ustadz Sarip selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Mujahidin dan juga Ketua Paguyuban Pemakaman Villa Surya Jaya. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Yang saya hormati Ustadz Jen, beliau salah satu tim dakwah di Masjid Al-Mujahidin. Yang saya hormati Ustadz Ito, beliau pendamping dari adik-adik remaja bersama Bapak Suhari di kepengurusan Masjid Al-Mujahidin. Yang saya hormati para pengurus lingkungan RT 04 yang hari ini alhamdulillah sudah kompak memasang tenda untuk acara kita malam hari ini. Saya rasa sih awalnya mungkin kita mau lesehan ya, karena hujan akhirnya jadi pakai kursi, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan untuk kita pada malam hari ini.
Yang saya hormati juga seluruh yang hadir, jamaah masjid dan juga jamaah dari RT 04 yang mudah-mudahan kesemuanya Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua pada malam hari ini masih Allah berikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Sholawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada qudwah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, perkenankan saya atas nama pengurus Masjid Al-Mujahidin yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga RT 04 khususnya yang sudah bisa bersinergi dengan kami di masjid. Harapan kami mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Kami berharap semua warga muslimin muslimat di Perum Villa Surujaya bisa nyaman ada di Masjid Al-Mujahidin. Harapan kami bapak-bapak sekalian nanti bisa sering untuk bisa hadir dan ketemu kita di Masjid Al-Mujahidin. Selanjutnya kami juga ada beberapa program yang mungkin perlu bapak-bapak ketahui di masjid. Insya Allah untuk Ramadan ini terpilih sebagai ketua panitia Ramadan pada tahun ini Ustadz Jen. Insya Allah nanti program-programnya yang sudah kami lihat mungkin dari ini untuk program yang sudah terlihat kajian ba'da subuh ada ya Ustadz ya, terus buka puasa bersama mungkin nanti di waktunya masih dalam rundingan. Insya Allah besok kami juga pengurus Masjid Al-Mujahidin akan ketemu untuk merundingkan terkait menyambut bulan suci Ramadan. Dan di akhir insya Allah untuk 10 hari terakhir kami juga ada iktikaf. Dipersilahkan untuk jamaah RT 04 untuk sama-sama hadir nanti di program-program yang ada di Masjid Al-Mujahidin. Untuk terkait awal puasa kita ikut pemerintah, kita tunggu informasi dari pemerintah terkait itu mau Ahad atau Senin. Insya Allah kita semuanya ikut pemerintah, insya Allah. Selanjutnya untuk program masjid juga perlu diketahui bapak-bapak sekalian, kami ada tabungan kurban bapak-bapak. Tabungan kurban itu sebelumnya dipegang oleh Ustadz Jen, tapi karena beliau sekarang megang bendahara paguyuban, uangnya kebanyakan, akhirnya kami ganti bendaharanya jadi Bapak Selamat RT 03 Pak. Tapi kalau mau nabung agak sungkan ke Pak Selamat atau kejauhan, silakan bisa titip pihak pengurus masjid ada yang terdekat, mungkin bisa Pak Dedi atau siapapun jamaah yang biasa ke masjid bisa titip ke beliau. Berapapun insya Allah untuk meringankan ketika nanti waktunya sampai kita tidak terlalu berat untuk melaksanakannya. Itu mungkin beberapa terkait tafsir Yasin keliling ini udah yang ke-10 alhamdulillah. Untuk sementara mungkin kita juga sama dengan RT 4 untuk tafsir Yasin, sementara tawakupan dulu katanya. Pak tawakupan mungkin nanti mulai lagi setelah Ramadan, setelah Idul Fitri mulai lagi. Kita fokuskan untuk ibadah biar fokus di Ramadan ini. Terkait pengajian yang sudah ada di RT 4, alhamdulillah sudah ada 2 pekan sekali ya Ustaz Sarif. Saya memberikan apresiasi banyak alhamdulillah, dan bila mana nanti mungkin kan sekarang belum ada Ustadz yang ngasih tausiahnya, belum ada ya, bisa mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kami ada referensi nih Ustadz Luki, beliau wakil MUI Desa Situsari, bahasanya nggak usah yang berat-berat, bab toharo, bab sholat bisa Sapinatun Najah, nanti bahasannya kayak di RT 6 tuh Sapinatun Najah.
bab toharo, bab niat, bab sholat, pokoknya yang dasar-dasar yang emang itu perlu buat kita untuk ibadah harian kita, biar kita tahu caranya bersuci, berwudu yang baik, biar kita sholatnya tidak ragu-ragu. Insya Allah nanti beliau bisa kalau perlu nomornya beliau, insya Allah Ustaz Sari punya, Ustaz Jalineng punya, bisa itu beliau kan dekat di Karet sini. Beliau mundir dari pesantrennya Ustaz putrinya Ustaz Din juga ya di Empuk sana. Insya beliau nggak terlalu jauh gitu, jadi kita enak nyandingnya. Itu mungkin referensi untuk warga RT 04, bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tidak perlu sering-sering. Terkait iuran, kami di RT 6 itu seikhlasnya, jadi pas pengajian itu Pak kita idarin kropak aja sedapatnya gitu, nanti kan kalau dibuka sebulan sekali berapapun dapatnya itu bisa buat, dan beliau nggak terlalu tinggi untuk infaknya, maksudnya beliau mah nggak dikasih pun nggak apa-apa Pak Ustadz Luki mah, tapi kita lah nggak enak, kasihan sudah ngundang beliau, mungkin nanti ada kafalahnya buat beliau. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kepengurusan kami di Masjid Al-Mujahidin. Selebihnya kami mohon maaf bila mana kami selaku pengurus Masjid Al-Mujahidin banyak hal-hal yang mungkin masih kurang dalam pelayanan pada umat, pelayanan pada saudara-saudara kami muslimin muslimat di Perum Pila Surya Jaya, tapi insya Allah itu kemampuan kami karena kami pun masih dikasih kewajiban untuk mencari nafkah keluarga. Itu saja mungkin, mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Kita lanjut saja, mungkin Ustaz Luki Afwan nanti permintaan dari Pak RT karena menyambut Ramadan, mohon nanti tafsirnya mungkin 1 ayat saja, sisanya pembekalan untuk Ramadan. Jazakallah atas waktunya kepada semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustaz Wawan yang sudah menyapa warga Al-Mujahidin untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah berikan keberkahan keluarganya dan panjang umur dalam manfaat insyaallah, amin. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa ma min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus warga RT 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa Pak RT dan Ketua Majelis Taklim RT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di bulan Sya'ban yang sudah melewati ya separuh lebih ya bulan Sya'ban, dan bahkan mungkin hampir sepekan atau sepekan lebih lagi insyaallah kita akan masuki Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu Ramadan kembali atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dan tentu nikmat itu mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan mausim min mawasimil khair, musim ya, satu musim dari beberapa musim kebaikan yang Allah sediakan. Dan sejatinya Ramadan itu adalah musim kebaikan yang paling utama ya,
di sepanjang tahun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Jamaah dimuliakan Allah, karena tadi diminta menjelaskan satu ayat saja, ya, setelah itu mungkin nanti kita hubungkan dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan al-azwaja kullaha, berpasang-pasangan seluruhnya, ya, artinya seluruh makhluk Allah di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, dari mulai apa yang dia tumbuh dari bumi, artinya tanaman-tanaman, ya, itu berpasang-pasangan. Jadi artinya apa? Tanaman itu kan ada jantan, ada betina. Ya, jadi ada jenis kelaminnya itu. Ya kan? Ada jantan itu adalah benang sari, ya. Kalau betina apa? Putik, ya kan? Nah, ketemulah itu benang sari dan putik, ya kan? Jadi kalau tanaman itu dia tidak berpasangan, misalnya sendirian, kemudian sulit berbuahnya biasanya. Ada temannya tuh, ya. Jadi ya seperti misalnya ya pohon kurma kan banyak yang melakukan semacam uji coba tuh, ya. Ya ada beberapa tumbuh itu berbuah juga, ya, berbuah. Di Bekasi itu di Masjid Al-Barkah itu di depan Masjid Agung Al-Barkah, ya itu ada. Nah, ada buah kurmanya, ya, ada buah kurma tumbuh itu. Ya bisa saja ditanam karena sekarang teknologi juga semakin canggih, ya. Ada mungkin alat penyubur atau apa. Yang jelas secara fitrah itu, ya, semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi itu berpasang-pasangan, ya kan? Ya, wa min anfusihim, ya tentu ya termasuk kita ini manusia itu ya ada dzukuran, ada inasan, ada laki-laki, ada perempuan. Hewan juga demikian, ada laki-laki, ada jantan, ada betina. Kalau tidak begitu tidak bisa bereproduksi, ya, kita juga tidak bisa bereproduksi. Dulu yang pertama kali adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Terus kemudian berkembang biak dan sampai saat ini manusia ada berapa miliar di muka bumi? 7M, ya. Udah disensus belum? Indonesia aja ada berapa? Indonesia dulu Romai Rama bilangnya berapa? 135 juta. Itu sekarang udah 270 juta, ya. Hampir. Ya, berarti dulu Haji Romai Rama itu nyanyi tahun berapa itu? Ya, berarti pertumbuhannya pesat sekali Indonesia ini, ya. Ya kan? Ya itu tentu karena keberkahan ya kita hidup berpasang-pasangan. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bangsa Indonesia ini kan mayoritas Muslim, alhamdulillahnya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya berbangga dengan jumlah kaum muslimin yang banyak. Nah, Nabi mengatakan di dalam hadis, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur, ya, al-walud al-wadud. Yang cinta mati ibaratnya. Yang ya yang demen kata orang Betawi mah, ya kan? Jadi ya perempuan itu memang harus cinta sama suaminya, ya. Karena kalau tidak cinta itu ya itu bisa berabe itu, ya kan? Mungkin ya bisa jadi memang cinta itu dipupukkan, mungkin awalnya nggak cinta terus berikutnya jadi cinta. Tapi kalau dari awalnya cinta itu lebih bagus lagi, ya kan? Karena Nabi mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah
Apa? Al-walud itu wanita yang subur, ya, yang subur. Artinya subur itu berarti punya potensi banyak anak. Nah, gitu ya. Punya potensi banyak anak. Ya, ini bukan berarti menentang program pemerintah yang dulu mah KB ya, keluarga berencana zamannya Soeharto. Tapi sekarang apa namanya itu? BKKBN ya. Ya kan? Ya sama juga KB juga itu. Dulu kampanyenya 2 anak cukup, sekarang 6 anak cukup. Dulu 2 anak cukup. Ya. Ya kalau apa namanya mungkin mengatur ya, bukan membatasi. Misalnya mengatur apa kelahiran ya oke lah ya. Jadi mungkin biar nggak terlalu brojol amat gitu, ngebrudul gitu ya. Ya, biar nggak terlalu ngebrudul ya. Ya itu ya boleh saja ya kan. Nah, yang apa namanya yang ya karena kan tentu orang mungkin kadar imannya kan beda-beda dan kadar tawakalnya juga beda-beda ya. Ada orang yang mungkin tawakal kepada Allah itu begitu tinggi ya sehingga apa ya pasrahkan aja pokoknya ngebrudul aja mungkin tunji kan setiap tahun setahun hiji ya gitu luar biasa ya kalau yang Allah berkahi Allah beri nikmat ya kesuburan yang luar biasa. Nah, orang Indonesia ini termasuk yang subur ya. Coba bayangin aja tuh dari tahun berapa tadi Romai Rama nyanyi itu 135 juta, sekarang udah 200 sampai 270 juta. Ya. Nah, itu pertumbuhan yang luar biasa ya. Sementara di Eropa Eropa terus di barat di Amerika sana ya atau bahkan di sebagian negara Asia seperti di Jepang gitu ya. Itu orangnya nggak senang nikah itu. Ya, orangnya nggak senang nikah. Jadi apa akhirnya? Akhirnya ya generasi baru itu sedikit tuh. Jadi anak-anak mudanya sedikit, kelahiran itu sedikit. Jadi makanya kalau ada kelahiran itu mereka dibayar tuh sama negara itu. Ya, kalau ada kelahiran itu. Kan itu penerusnya. Jadi kalau di Eropa itu karena tidak atau sedikit ya orang asli Eropa itu yang bereproduksi atau yang punya anak gitu dan kebanyakan pendatang malah yang datang sana orang Arab gitu kan itu bisa jadi lama-lama tuh benua Eropa itu ya dipenuhi oleh para pendatang oleh imigran gitu lama-lama itu kenapa ya yang datang orang Arab orang India gitu yang mayoritas memang Muslim. Nah, lama-lama nanti benua Eropa itu jadi benua itu mayoritas Muslim sekarang aja sudah mulai banyak ya sudah mulai banyak. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpasang-pasangan itu ya, itu adalah fitrah yang memang Allah sudah takdirkan itu. Ya. Kita hidup berpasangan laki-laki dan perempuan. Maka kampanye untuk misalnya kampanye LGBT kayak gitu ya. Nah, itu tentu bertentangan dengan nilai Islam, ya maka Islam sangat menentang sekali ya. Dan karena peristiwa yang di dalam sejarah itu kaum Nabi Lot itu dibinasakan oleh Allah karena gara-gara apa? Ya gara-gara perilaku LGBT itu. Ya kan? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini yang jomblo-jomblo nih anak remaja nih ya. Truk aja gandengan ya kan? Masa laki-laki nggak gandengan. Ini masih usia SMA ya Mas ya. Udah kuliah. Ada yang kerja. Nah, ya jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kampanye-kampanye negatif ya, itu terkait tadi itu ya, terkait dengan LGBT dan seterusnya. Itu kan bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan ini. Ya, nah, ini Allah sampaikan ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya begitu luar biasanya Allah menciptakan alam semesta ini ya. Salah satu ciri atau contohnya atau tanda kekuasaan itu adalah Allah ciptakan makhluk itu berpasang-pasang. Ya. Maka berjalanlah kita sesuai dengan fitrahnya itu. Ya. Nah, jadi jangan kali-kali misalnya kalau ada kampanye negatif tentang hubungan homoseksual ataupun lesbian dan seterusnya ya
tentu kita harus membentengi anak-anak kita ini ya, terutama Gen Z ini. Dan kita alhamdulillahnya ya, karena apa namanya ya, bangsa Indonesia ini subur ya kan, oleh karenanya apa namanya tuh anak-anak muda di negara kita ini kan banyak sekali ya. Jadi kita ini punya yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu nanti akan kita rasakan puncaknya itu tahun 2030. Ya, jadi artinya apa? Usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif. Produktif itu ya usia kira-kira berapa tahun? Ya 15 tahun sampai 50 lah. 15 sampai 50 itu apa namanya? Jumlahnya banyak ya. Jadi lebih banyak daripada yang tidak produktif ya. Yang tidak produktif berarti kan sekitar 50-60 tahun ke atas, atau anak bayi yang baru lahir ya 5 tahun ke bawah itu ya terhitung tidak produktif. Jadi itu bonus demografi yang luar biasa, itu keberkahan itu ya. Kalau kita bisa manfaatkan keberkahan itu, tentu kita akan bisa menjadi bangsa yang besar ya, bangsa yang besar. Maka tidak heran kalau misalnya kampanye-kampanye kemarin itu ya memang diarahkan banyak sekali ke Gen Z, karena memang kita banyak anak-anak mudanya ini ya, banyak anak mudanya. Nah, itu berkah karena apa? Ya karena tentu ajaran Islam yang memang Nabi SAW ya akan sangat berbangga dengan banyaknya ya umat beliau nanti di hari akhir ya. Wa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, kata Nabi, sungguhnya aku ini bangga ya kalau jumlah kalian itu banyak dari umat-umat yang lain ya. Nah, hadirin muliakan Allah, Ramadan ini ya yang sebentar lagi kita akan masuk ini menjadi benteng dari apa? Dari pemikiran negatif, termasuk tadi serangan masalah apa namanya apa tadi LGBT dan seterusnya ya. Nah, Ramadan ini menjadi benteng untuk pembinaan umat ya, untuk pembinaan umat. Jadi kalau kita lihat secara historis jamaah sekalian, Ramadan itu kan diwajibkan di tahun kedua Hijriah ya. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu turun kewajiban perintah puasa ya, turun perintah puasa. Dan di bulan yang sama, di tahun yang sama ya, itu ada perintah yang lain juga yang Allah turunkan. Ada perintah zakat turunnya di bulan yang sama, bulan Sya'ban dan tahun kedua Hijriah. Ya, sebetulnya secara substansi zakat itu sudah ada di periode Mekah. Ya. Karena ancaman terhadap orang yang tidak ngasih makan orang miskin itu sudah ada di ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah. Tapi belum dinamakan zakat pemberian itu, tapi dinamakan zakat secara syar'i ya, dengan kadar yang sudah diatur itu di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu juga diturunkan perintah jihad. Perintah jihad, di mana sebelumnya tentu tidak ada atau belum ada ya, itu masih bertahan aja kaum muslimin itu karena jumlahnya terbatas ya kan, apalagi waktu di Makkah. Nah, ketika sudah punya kekuatan itu di tahun kedua Hijriah ya, maka diperintahkan untuk jihad ya. Nah, supaya apa? Ya supaya bisa melindungi diri ya, supaya bisa melindungi diri, tidak melulu diintimidasi oleh umat yang lain. Nah, di tahun yang sama juga, di bulan yang sama itu ya, Allah apa? Rubah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Nah, itu di bulan yang sama, itu bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Nah, hadirin dimuliakan Allah, itu 4 peristiwa besar di bulan yang sama yang termasuk puasa Ramadan tadi di tahun yang sama. Nah, untuk apa itu Allah turunkan 4 peristiwa yang besar itu ya? Dari sisi sejarahnya ya, ternyata kata para ahli sejarah dan ahli tafsir ya, di bulan Ramadan tanggal 17 ya terjadi satu peristiwa penting dalam Islam, yaitu apa? Perang Badar. Perang Badar itu perang yang menentukan eksistensi umat Islam.
umat Islam masih eksis atau enggak, ya itu ditentukan dari perang Badar itu. Perang Badar itu kan Nabi tidak niat berperang sebetulnya. Karena Nabi niat apa? Mencegat kafilah dagang. Yang jumlahnya itu mungkin sekitar 40 sampai 60 orang pasukan Abu Sufyan itu. Karena mereka memang juga habis dagang dari Syam kan ngelewatin ya sekitaran atau ngelewatin rute yang dekat-dekat Madinah. Ya, rute mereka biasa lewati. Jadi Nabi SAW ingin mencegat kafilah dagang itu. Karena harta kaum muslimin ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah itu banyak ya dirampas oleh orang kafir Quraisy, ditinggal karena nggak bisa dibawa juga, dirampas juga. Ya, maka sebagai ya balas dendam dan mengambil hak kaum muslimin, ya Nabi SAW dan para sahabat merencanakan untuk mencegat kafilah dagang itu. Ternyata rencana itu bocor karena Abu Sufyan itu juga pinter. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya. Pinter dan cerdas. Dia sebelum melewati itu dia ngirim dulu informan, cari tahu ya aman nggak rute yang dia lewati. Ternyata dia dengar ada rencana Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan mencegat kafilah dagang. Akhirnya disampaikan berita itu ke Abu Jahal. Abu Jahal dengar ya. Nah, Abu Jahal nyiapin pasukan 1000 orang, ya kan, 1000 orang. Nah, Nabi SAW tidak bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan. Kenapa? Karena dia muter rutenya itu ya, yang biasanya mungkin lewat jalan Transogi gitu ya, kalau mau kerja gitu dia muter lewat Keranggan sana tuh, muter ya. Nah, jadi nggak ngelewatin rute yang biasa. Jadi Pak, ya tidak bertemu Nabi dan para sahabat itu dengan Abu Sufyan ya. Malah kan sudah di Badar, malah kemudian Nabi mendengar bahwa Abu Jahal membawa serta pasukan 1000 orang. Bayangin aja, 316 orang berhadapan dengan 1000 orang. Itu nggak ada rencana Nabi itu. Rencananya memang hanya untuk mencegat kafilah dagang, jumlahnya 40. Kan kalau hitung-hitungannya ya Nabi kan menang pasti ya. Jumlah 300 ya apa namanya sangat ya lumayan banyak lah ya, cukup untuk mencegat kafilah dagang. Akhirnya ya yang kemudian itu harapannya bisa dibawa pulang, tapi ternyata nggak jadi tuh. Yang jadi malah perang. Yang jadi malah perang dengan 1000 orang. Ya, sampai Nabi kemudian kan istighosah itu, ya, istaghithuna rabbakum ya. Nabi istighosah sampai angkat tangan itu, sampai sorbannya jatuh ya. Intahlik hadhil ansaba la tu'bad fil ard. Jadi kalau ini kelompok nih kata Rasulullah, ya hancur hari ini wahai Allah, ya engkau tidak akan disembah di muka bumi. Jadi apa? Eksistensi umat Islam ditentukan pada waktu itu. Itu kan peristiwa besar itu, ya. Dan kaum muslimin diuji itu. 300-an orang ya berhadapan dengan 1000 orang. Nah, ujian pertama yang luar biasa, ya kan? Nah, itu setelah apa? Setelah ditarbiyah Ramadan, baru berapa hari itu Ramadannya? Itu puasa pertama itu. Ya baru 16 hari puasa. Ya sudah diuji sedemikian rupa yang luar biasa. Jadi apa? Ramadan itu ya didatangkan, ya kan? Secara historisnya itu untuk apa? Binaul ummah, untuk membentuk umat. Ya. Apa membangun umat. Jadi kan Islam itu kan yang diibaratkan seperti bangunan kan. Bangunan Islam itu kan luas sekali ya kan. Nah, banyak sekali dalamnya bahannya ya apa namanya susunan bangunannya dan seterusnya. Tapi Allah kemudian tapi Nabi SAW menyebutkan ya dari yang banyak itu Nabi menyebutkan 5 saja bangunan Islam itu sebagai ya tiangnya ya. Apa yang 5 itu? Ya rukun Islam, ya kan? An bunyal Islamu ala khamsin syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalati wa zakah wa shiyami Ramadan wa hajjil bait. Ya. Nah, jadi siam Ramadan itu termasuk itu, ya, yang mengokohkan bangunan umat itu adalah puasa Ramadan. Nah, makanya itu harus kita pahami itu Ramadan itu ya seperti itu fungsinya ya, jemaah sekalian. Jadi dia bukan cuma ya datang setahun sekali gitu ya, terus kita ada mungkin orang-orang yang senang, ada yang usaha yang merema gitu ya, ya boleh saja itu manusiawi ya, tapi jangan kemudian kesenangan itu sifatnya duniawi saja ya kan. Nah kita senang itu ya karena memang apa, kita senang itu karena apa namanya pahala kita dilipat gandakan ya, itu kita juga di situ ditempa betul-betul ya, ditempa betul-betul ya, ditarbiyah oleh Ramadan supaya memang kita ini ya menjadi umat yang kuat ya, umat yang memang siap gitu ya menghadapi tantangan apapun.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjalani atau mengisi hari-harinya di Ramadan, ya. Dari mulai misalnya apa? Iftar, sahur. Ya, sebelum itu barangkali ya, sebelum apa masuk ke situ, bagaimana cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa menentukan awal bulan Ramadan. Ya. Kata Nabi apa? Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, ya. Wa aftiru, dan berbukalah atau beridul fitrilah karena melihat hilal, ya. Jadi itu pertama itu tuh ru'yatul hilal dulu, ya kan? Nah, itu jumhur ulama itu. Ru'yah, ya, lihat ya hilalnya kelihatan atau enggak. Nah, kalau dulu kan dengan mata telanjang ya susah memang, ya. Maka Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum, kalau enggak kelihatan fa'akmilu iddata sya'ban salasin. Ya dulu kan nggak pakai alat, ya sekarang bisa pakai alat. Ya pakai alat pun memang kalau hilalnya belum nongol ya nggak akan kelihatan itu, ya kan? Nah maka apa? Nah para ulama kontemporer kemudian membuat ketentuan itu hilal itu bisa karena dia pakai alat, ya, maka dikatakan terlihat itu posisi berapa derajat kira-kira. Nah gitu kan? Karena dulu Nabi kan lihatnya nggak pakai alat kan, ya. Artinya apa? Itu hilal itu terlihat dengan mata telanjang gitu, walaupun agak susah tuh harus di tempat ketinggian gitu ya. Nah, kalau sekarang ini pakai apa namanya? Pakai alat gitu. Nah, itu dikatakan dia melihat itu berapa derajat. Nah, itu kan istilahnya berbeda-beda tuh. Dulu ya itu 2 derajat cukup. Itu sudah dikatakan terlihat hilal itu 2 derajat. Tapi sekarang kan standarnya beda lagi tuh, ya. Standarnya itu ditinggikan ya karena mungkin juga menurut kajian astronomi dan seterusnya, ya. Jadi berapa derajat sekarang tuh? 4 derajat kalau tidak salah ya. 4 derajat baru kemudian itu dikatakan melihat hilal. Jadi apa ya, betul-betul ru'yatul hilal, ya. Jadi bukan hanya wujudul hilal, kan beda. Kalau ijtihadnya Muhammadiyah itu namanya wujudul hilal, ya. Hilalnya ya ada cuma nggak kelihatan, nah gitu kata orang Muhammadiyah. Apa namanya, hilalnya maujud itu, ya. Ya nggak harus kelihatan atau enggak, yang penting dia ada di situ. Nah gitu ya, yang penting dia ada di situ. Nah, kalau mayoritas ulama kan ya apa namanya, kalau di kita ya ormas NU misalnya, ya emang hilal itu harus kelihatan, tidak hanya cukup harus ada, ya, tapi harus kelihatan. Namanya ru'yatul hilal, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Tapi ini tentu perbedaan ya, kalau Muhammadiyah mendasarinya selain wujudul hilal tadi adalah juga karena memang hisab, ya, menggunakan metode hisab. Tapi mestinya memang perbedaan ini ya, kalau perbedaan antar negara oke lah. Paling tidak tuh di satu negara itu harusnya jangan beda-beda, harusnya ya. Karena kaidahnya itu ya, kalau dalam kaidah apa namanya, kaidah fikih itu dikatakan ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya, hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Jadi keputusan pemerintah itu apa? Yarfa'ul khilaf, itu mengangkat perbedaan atau menghilangkan perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan antara individu atau ormas, ya kan? Kemudian pemerintah memutuskan misalnya, ya, karena dulu juga yang memutuskan Ramadan atau enggak itu besok itu kan Nabi SAW kan. Itu ada sahabat yang lihat. Itu kan nggak langsung kemudian mutusin sendiri. Saya lihat hilal, saya besok puasa, enggak, kan dilaporkan dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melihat hilal. Kata Nabi, atasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar. Apakah kamu syahadat? Maksudnya itu memastikan bahwa ya memang dia Muslim, ya, dia adalah adil, ya, orang Muslim yang baik, ya, dan dia jujur benar gitu ya. Nah itu Nabi hanya memastikan itu saja. Iya, dia bilang ya udah. Dan nasum, ya kalau gitu kita besok puasa gitu ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu Nabi kan posisinya sebagai apa? Pemimpin kan, pada waktu itu kan sebagai pemimpin, jadi yang memutuskan itu. Tapi ala kulli hal ya, itu jangan dijadikan kemudian apa, memang perbedaan ini sudah lama kalau di Indonesia ya,
Yang penting kita ya sikap yang bagus ya, itu bagus tadi DKM itu ya ikut pemerintah ya. Nah, pemerintahnya siapapun ini, kita nggak ngeliat pemerintahannya, pokoknya ya ikut pemerintah ya kan. Siapa nanti capres yang jadi ya, yang jelas ikut pemerintah aja ya, karena ya urusan yang begini ya memang apa namanya harus pemerintah yang mengambil alih ya. Nah hadirin muliakan Allah, itu ya dari hilal. Kemudian masalah iftar sahur ya. Nah, ini ya mengingatkan lagi saja beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam iftar itu kan apa disunnahkan ta'jilul iftar ya, menyegerakan berbuka. Nah, kalau orang Yahudi itu kebiasaannya, orang Yahudi juga ada puasanya dulu itu ya, itu biasa mengakhirkan berbuka ya, jadi kalau buka diakhirkan. Nah jadi kalau kita umat Islam ini kalau sudah azan itu langsung ya, tapi jangan sampai belum azan ya, itu bukan takjil iftar, nggak sabar belum azan, dan harus itu harus dipastikan ya. Jadi maksudnya dipastikan kita mendengar azan itu, jangan dikira-kira lu itu ya, jangan dikira-kira. Jadi memang pasti ya. Karena apa? Karena kalau kita makan atau minum sebelum azan itu ya batal puasanya kan. Ya batal jadi puasanya. Ini salah apa, jadi saking semangatnya takjilul iftar ya, di buru-buru gitu, emang menyegerakan berbuka ya. Ya ada orang lomba azan seakan sudah azan. Emang salahnya lomba azan tuh jangan mendekati itu ya. jangan mendekati maghrib maksudnya. Nah yaitu takjilul iftar. Dengan apa Nabi biasa berbuka? Dengan rutobat ya, dengan dia kurma muda. Fa'ilam yajid, kalau nggak nemu ya berarti apa, dengan tamarot ya, dengan kurma yang sudah kering. Tamar yang di kita nih biasa yang kering, tapi sekarang sih sudah banyak ya kurma-kurma muda gitu, udah banyak dijual. Kalau nggak ada karena kurma muda kan mahal ya, lebih mahal itu. Nah itu disebutkan rutob ya. Kurma kering ya, tamar itu kurma kering yang biasa kita makan, yang biasa ada di minimarket gitu, di toko-toko. Nah kalau nggak ada ya fa'ilamnya jadi ya, Nabi apa namanya ya buka dengan air saja ya, dengan air putih gitu ya. Ya bilangan ganjil itu ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan hadis ganjil makan kurma itu, ada yang mengatakan itu ya tetap, ada yang mengatakan tidak, jadi nggak harus ganjil juga gitu. Ada ulama yang mengatakan ya di semua ini ganjil ya nggak apa-apa ya, ala kulli hal yaitu khilaf ya, mau ganjil mau genap. Yang jelas ya memang yang ganjil itu lebih disukai ya. Ganjilnya mau berapa ya, 3 mau 5, tapi jangan berlebihan ya, nggak bisa ganjilnya itu 25 misalnya. Ya. Ya ganjilnya itu ya kurma yang buahnya kecil gitu ya, bukan ganjilnya itu kolak ya. Kolaknya 3 mangkok ya, ya itu ganjil juga memang, cuma jadi kekenyangan, nanti nggak bisa taraweh. Nah sahurnya Nabi SAW kebalikan dari buka. Sahurnya apa? Diakhirkan ya, diakhirkan itu ya kira-kira setelah selesai sahur itu kira-kira qadra khamsina ayat, itu 50 ayat ya, 50 ayat tilawatul Quran Nabi. Jadi kira-kira itulah antara selesainya sahur kita dengan adzan subuh itu ya. Jadi tetap memang ada jeda ya, qadra khamsina ayat itu ya, mungkin kalau di Indonesia kemudian dijadikan imsak itu ya, kan gitu ya. Jadi memang Nabi berhenti itu biasa ya, jadi memang enggak ini banget gitu ya, maksudnya makan itu ya berhenti, kira-kira ada jedanya tuh khamsina ayat, kira-kira ya 50 ayat apa namanya, supaya mungkin ya hilang ini rasa manis yang ada di mulutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mepet banget dengan subuh gitu ya, takutnya masih ada nyangkut gitu. Ya kan, apanya gitu kalau sahur atau cabai atau apalah gitu. Nah jadi itulah takhirus sahur ya, kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah ya karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Karena apa? Kalau sahur ya kita bisa kuat badan kita ya. Dan dalam satu riwayat disebutkan ya bahwa sebaik-baik makanan sahur itu apa? Kurma ya, ada riwayat gitu. Tapi ya nggak harus ya, tapi ya itu kalau mengikuti sunnah kurma bagus
Ya, kalau adanya telur dadar ya telur dadar ya kan. Kalau adanya ayam gorengan. Ya, jadi apa namanya, di kita ya biasa imsak kan gitu ya. Nah, jeda itu imsak. Jadi ya sah-sah saja kalau ada imsak, tapi imsak ya masih boleh makan minum masih ya. Imsak yang sebenarnya ya adalah adzan subuh ya. Nah, berikutnya hadirin dimuliakan Allah tentang Quran dan sedekah. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tentu memaksimalkan Ramadan ini dengan Quran. Beliau ya itu setiap malam ya itu selalu tadarusan sama malaikat Jibril. Jadi talaki itu semacam talaki. Beliau membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril ya. Ya tadarus lah bahasanya itu adalah yudarisuhul Quran, fayudarisuhul Quran gitu ya. Jadi apa dikit wa kana Jibril yaqahu fi kulli lailatin Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi Jibril menemui Nabi SAW itu setiap malam bulan Ramadan, fayudarisul Quran, lalu bermudarasah, ya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya mentadabburi Al-Quran. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ya ini tentang dermawannya Nabi SAW. Dan sungguh Rasulullah SAW itu ketika bertemu dengan Jibril ajwada bil khairi, beliau itu adalah orang yang paling dermawan minar rihil mursalah, bahkan dari angin yang bertiup. Jadi kalau angin bertiup itu kan ya dia akan meniup atau akan bertiup ke arah mana saja itu dirasakan oleh banyak orang ya kan, ademnya itu tiupan angin itu. Nah, kira-kira kedermawanan Nabi itu lebih baik dari itu ya. Jadi kira-kira kedermawanan Nabi itu seperti itu, dirasakan oleh banyak orang itu kalau bulan Ramadan ya, dirasakan oleh banyak orang. Berarti kalau Nabi itu dermawan kan berarti ya ada uang untuk infaknya kan begitu ya. Nah, paling daya kalaupun tidak berupa uang, berupa apa? Ya, makanan atau apa. Jadi intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling dermawan dan mengisi Ramadan itu dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran, ya. Bahkan apa namanya, Nabi kita Muhammad kalau tarawih itu kan panjang, ya kan. Nah, panjang sekali, ya bahkan sampai ada sahabat yang mengikuti di belakang itu, ya itu nggak sanggup lagi, ya. Nah, rakaat pertama diisi dengan Al-Baqarah, ya. Terus dikira mau berhenti Al-Baqarah, dikira mau ruku, ya sahabat yang di belakang. Dalam hatinya ya ruku nih. Taunya nggak ruku, lanjut surat Al-Imran, ya. Setelah Al-Imran berhenti, kayaknya habis ini ruku nih, kata sahabat yang belakang itu dalam hatinya, itu riwayat hadis disebutkan. Ya, jadi saking nggak fokusnya tuh ya. Karena ruku nih, ternyata ya nggak ruku juga Nabi SAW, lanjut lagi ya An-Nisa gitu ya. Jadi apa namanya, itu masih rakaat pertama itu. Nah, itu kira-kira 11 rakaatnya Nabi SAW ya kan. Nah, jadi itu qiyamul lail atau qiyamul Ramadannya Nabi SAW itu apa? Memang 11 rakaat, karena itu riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah ya, kata beliau ketika ditanya kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bagaimana salatnya Rasulullah di Ramadan itu, faqalat maka yazidu fi Ramadan wal fi ghairi ala 11 rakaat. Jadi salatnya Rasulullah ya, qiyam Ramadannya Rasulullah itu ya di luar ataupun di dalam Ramadan itu nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, tapi begitu 11 rakaatnya sampai kaki gempor kira-kira ya. Jadi sampai kaki, bukan gempor, bengkak maksudnya ya. Sampai kaki bengkak. Itu. Sebentar, ini ada telepon. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Ahlan ya. Assalamualaikum. Sinyalnya nggak bagus. Ini ada ibu-ibu, nenek-nenek dari Arab Saudi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ya makanya rakaat tarawih ini jangan terlalu diributkan lah ya. Jadi memang Rasulullah mencontohkannya 11,
Ya. Dari mana 23 itu? 23 itu adalah Umar bin Khattab ketika beliau memulai kembali taraweh berjamaah dengan kaum muslimin. Kenapa? Taraweh itu pertama kali memang Rasulullah itu berjamaah dengan kaum muslimin itu hanya 3 malam saja. Hanya 3 malam. Setelah itu di rumah masing-masing karena khawatir sholat itu diwajibkan. Sholat taraweh itu diwajibkan. Maka kemudian apa? Rasulullah tidak lanjutkan itu taraweh berjamaah. Nah, di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar nggak ada. Zaman Abu Bakar ya masih seperti zaman Rasulullah ya. Di zaman Umar bin Khattab kemudian dikumpulkan lagi itu kaum muslimin, ya, sholat berjamaah, ya kan? Nah, karena tentu rakaat tidak terlalu panjang seperti rakaatnya Rasulullah SAW, ya kan? Ya ditambahlah rakaatnya menjadi 23. Nah, jadi taraweh itu ya disebut taraweh itu ya memang adalah saat Umar di zaman Umar ibn Al-Khattab, ya kan. Sebelumnya memang istilah itu ya qiyamul Ramadan saja atau qiyamul lail saja, ya. Nah, menjadi tarawih itu, maka kalau misalnya kita merujuk ke ulama mazhab itu berapa rakaat sholat tarawih, ya ulama mazhab memang tidak ada yang menyinggung 11, ya. Yang menyebutnya 23, 39, kan itu memang tarawih yang memang dimulainya itu secara berjamaah dengan kaum muslimin ya di zaman Umar ibn Al-Khattab. Ya di zaman Nabi ya 3 malam itu saja, cuma istilah dengan sebutan tarawih ya tidak begitu familiar ya. Jadi sebutannya ya qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah, maka ya kalau 23 ya berarti merujuk kepada pendapat memang jumhurul ulama dan tentu mengikuti Umar bin Khattab. Ya, kalau 39 atau 41 ya mengikuti Imam Malik ya, karena memang biasa orang Madinah di situ, orang Madinah, karena Imam Malik itu adalah dikatakan sebagai Imam Daril Hijrah, imamnya orang-orang Madinah ya. Itu di Madinah itu sudah sejak lama sekali ya. Nggak, sekarang nggak tahu, mungkin sekarang 23 ya. Di Masjidil Haram juga 23 itu ya kalau tarawih itu. Nah, itu 39 ataupun 41 gitu. Jadi masalahnya bukan rakaatnya. Yang penting apa? Ya tentu kita sholat tarawih yang berkualitasnya. Jadi jangan juga 23 tapi ya seperti seperti senam gitu. Nah, gitu kan? Nah, kayak senam. Ya mendingan yang ya tentu ya mungkin kan kalau 11-nya versi Nabi kan kita juga nggak bisa itu kayaknya, ya nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa, berat itu. 23-nya versinya Umar bin Khattab dan para sahabat juga nggak bisa juga itu kayaknya. Ya 23-nya. Ya yang sedang lah kira-kira disesuaikan dengan kesanggupan umat hari ini ya. Yang penting jangan terlalu diributkan itu. Nah, kemudian apa? Ini yang perlu kita perhatikan ini ya. Kalau kita sholat dengan imam ya kita sholat jadi makmum nih dengan imam yang 23 ya, itu harus sampai selesai. Jangan baru 8 rakaat kita udah keluar duluan. Ya, itu tidak baik dan tidak bagus itu ya, tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul mengatakan? Ya, man qama ma'al imami hatta yansharif fa innahu ya'dilu qiyam lailatin. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih ya bersama imam hatta yansharif sampai selesai fa innahu ya'dilu qiyam lailatin, itu sebanding dengan ya mendirikan salat sepanjang malam ya, sepanjang ini. Kalau jam 9:30 itu aplikasi ini nih suka nyetel musik tidur, lagu tidur gitu. Wah, suruh tidur kayaknya jam 9:30. Ya, jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, jadi kalau imamnya ya 11 kita sampai selesai ya kan. Nah, termasuk tentu witirnya kita ikut juga dengan witirnya dengan imam ya sampai selesai lah ya. Kalau 23 kita juga ikut 23. Jadi jangan kabur ya pas baru 8 sudah
kabur. Ya. Di sini berapa? 11. Ya, 11. Hadirin dimuliakan Allah, kemudian i'tikaf. Nah, i'tikaf ini dianjurkan memang ya disunnahkan itu ya sepanjang tahun, di kapan saja. Tapi lebih ditekankan lagi kalau Ramadan itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW biasa beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau biasa itu meninggalkan keluarganya. Syaddal mi'zar di sarungnya itu dikencangkan ya. Wa yaqadha ahlahu ya, membangunkan juga keluarga atau istrinya itu ya, kalau malam kan dekat ya rumahnya Rabi kan di samping masjid gitu ya, jadi ya kalau membangunkan dekat. Nah, jadi Nabi SAW biasa itu beriktikaf ya 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar ya. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Dalam hadis yang lain di malam-malam ganjilnya dan seterusnya ya. Nah ya paling enggak malam-malam ganjilnya ya kan i'tikaf ya. Ada orang memang memburu malam ganjilnya saja, ada yang memburu itu ya berburunya cuma malam 27-nya aja ya, itu masih bagus lah ketimbang yang enggak ya. Jadi ala kulli hal yang penting i'tikaf ya. Itu paling bagusnya tentu ya i'tikaf ya Ramadan 10 hari terakhir full gitu kan, siang malam gitu ya. Jadi siangnya diisi dengan tilawah, dengan zikir, dengan kajian misalnya ya, malamnya diisi dengan zikir ya, dengan tilawah, dengan qiyamul lail ya, sehingga apa, sehingga ketika malam Lailatul Qadar itu ya terjadi misalnya di salah satu malam di 10 hari terakhir itu ya, tentu posisi kita sedang ibadah kepada Allah ya kan. Makanya dipastikan ya kan, malam itu dimulainya dari kapan? Dari maghrib itu kan sudah mulai malam ya, maghrib. Jadi apa, kalau maghrib kita sholat jamaah ya kan, nah kemudian apa, kita baca Quran, kemudian kita sholat isya, kemudian kita ikut taraweh juga ya kan. Nah terus habis itu baca Quran ya, itu paling tidak ya paling minimal itulah ya. Apalagi kalau diisi sepanjang malamnya tuh ya dengan ibadah itu, maka apa, sholat maghrib kita tadi ya itu lebih baik dari 1000 bulan ya, sholat maghrib dalam 1000 bulan ya. Sholat isya kita lebih baik daripada ya sholat isya dalam 1000 bulan ya kan gitu. Jadi ya dihitung itu satu-satu tuh, artinya kalau sebanyak ya seberapa banyak amalan yang kita lakukan di malam itu, maka sebanyak itu pula yang pahala yang kita dapatkan. Jadi lebih baik ya, bukan sama dengan, tapi lebih baik dari 1000 bulan ya. Kalau dihitung tahun kan 84 tahun itu. Makanya walaupun umat Nabi ini umurnya pendek-pendek ya kan, umurnya umat Nabi yang lain itu kan panjang-panjang. Umat Nabi Nuh itu berapa? Nabi Nuh saja usianya berapa tahun? Dakwahnya beliau saja berapa? 950 tahun ya kan. Nah umatnya ya kira-kira panjang-panjang gitulah. Kalau umat Nabi Muhammad itu 60 tahun itu, kalau umat Nabi Nuh itu baru bayi itu ya kan, 60 tahun itu ya baru bayi ya. Sementara ya kita ya sudah tua itu. Jadi tapi Allah istimewakan umat Nabi Muhammad ini dengan apa? Waktu yang berkah gitu. Waktunya pendek tapi berkah, itu mengandung banyak pahala ya. Satu malam saja bisa lebih baik daripada 1000 bulan tuh, 84 tahun tuh. Bayangkan kalau kita ibadah itu di di malam Lailatul Qadar itu setiap tahun gitu ya. Nah, itu apa? Sudah berapa tahun kira-kira ibadah kita ini? Ya, sudah berapa tahun itu? Ya hampir sama atau bahkan melampaui umat-umat terdahulu dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi pahalanya, ya. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu i'tikaf Lailatul Qadar. Kemudian ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu tadi ya, beliau itu adalah orang yang paling dermawan. Kemudian apa yang perlu kita jaga itu juga ya, tentang mengendalikan emosi itu kalau Ramadan itu ya. Karena itu pelajaran penting ya. Wa idza qatalaka ahadun aw sabbaka falyaqul inni shaim inni shaim. Kalau ada yang ngajak berantem, ada yang mencaci maki, ada yang membuat kita kesel ya kan,
Maka dia bilang pada diri sendiri atau pada orang yang ngajak ribut itu apa? Ini shaim, saya ini lagi puasa, saya lagi puasa. Jadi apa? Ya biar nggak sia-sia itu ya apa namanya puasa Ramadan kita. Dan apalagi ya tentang perkataan atau apa qauluz zur ya, sumpah palsu gitu. Nah, itu orang yang nggak bisa menghindari ya sumpah palsu, perkataan bohong ya. Kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tuh nggak butuh dia lapar, nggak butuh dia haus, itu nggak butuh. Kalau dia ya kelakuannya ya kayak di luar Ramadan gitu ibaratnya ya, perkataannya nggak baik, omongannya nggak dijaga, ya suka bohong dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir cukup ya karena waktunya sudah malam. Itu barangkali yang bisa disampaikan sebagai tarhib ya, sebagai kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan Allah jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk memperbaiki diri, dan Allah memang datangkan Ramadan ini untuk itu ya, untuk kita bisa memperbaiki ya amalan-amalan yang kita lakukan di 11 bulan kemarin. Kalau ada yang kosong-kosong, ada yang bolong-bolong, ada yang nggak sempurna, mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini ya bisa menyempurnakan semua kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di 11 bulan kemarin. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah ternyata kita mendapatkan banyak sekali ilmu, dan mudah-mudahan lingkungan kita tambah berkah, keluarga kita berkah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, bisa melalui Ramadan selanjutnya, sehingga dalam silaturahim kita menjadi pertimbangan amal kebaikan dan perbaikan ke depan, insya Allah, amin. Dan untuk selanjutnya mohon untuk ditutup doa oleh Ustadz Ahmad Mufti. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah min hamdi wa fi ni'amika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Radina billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وأعنا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.